Waguns Farm, yakni merupakan bisnis keluarga yang bergerak dalam sektor usaha peternakan yang berlokasi di Dusun Pasir Benteng Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi, bahwa Waguns Farm memiliki beberapa jenis domba diantaranya domba Garut, domba Merino dan domba Dorper. Hafiz Hagazi Pamungkas selaku pengelola Waguns Farm menyampaikan bahwa usaha yang digelutinya di bidang bisnis peternakan yakni merupakan bisnis keluarganya. Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Ia menyampaikan bahwa pihaknya mengawali bisnis peternakan Waguns Farm pada awal tahun 2024 dan mulai pembangunannya sekitar pada pertengahan tahun 2023. Ia menerangkan bahwa saat ini pihaknya memiliki sekitar 78 ekor domba dari beberapa macam jenis, namun lebih banyak yakni domba Garut. Dikatakannya bahwa usahanya sudah berjalan, diantaranya pihaknya menyediakan untuk kebutuhan akikah dan lainnya juga persiapkan untuk hewan kurban Idul Adha mendatang. Dirinya menjelaskan terkait konsep dari Waguns Farm lebih kepada edukasi pariwisata, keterkaitan dengan edukasi, seperti halnya memberikan edukasi kepada anak PAUD ataupun setaranya. Menurutnya, bahwa memungkinkan dengan di eranya sekarang kebanyakan anak-anak fokus dengan gadget. Maka dari itu, pihaknya membuat daya tarik khususnya kepada anak-anak baik itu PAUD, TK atau SD yang memungkinkan tertarik dengan adanya domba merino yang mungkin masih jarang ada di wilayahnya. Terlebih juga anak-anak bisa dapat juga belajar dan mengenali jenis-jenis domba di Waguns Farm. Saya tuh bekerja di bidang konstruksi, cuman karena ini kan kita buka usaha keluarga namanya Waguns Farm. Kita mulai berternak itu sebetulnya kita pembelajaran tuh udah sekitar 1-2 tahun ke belakang, tapi kita baru mulai buka Waguns Farm ini yang tepatnya di Desa Nagarawangi, Dusun Pasir Benteng itu kita berjalan awal tahun 2024. Mulai pembangunan itu kita itu dari pertengahan 2023. Nah sekarang alhamdulillah udah berjalan kurang lebih ada sekitar 78 ekor yang ada di kandang. Nah kita udah berjalan akikah, terus kita udah nyiapin buat bakalan kurban untuk nanti persiapan Idul Adha. Banyaknya jenis apa aja nih? Garutan. Oh iya, tadi katanya ada yang dari ya, kita di kandang seperti yang tadi saya bicarakan ada Merino dan ada Dorper juga. Nah kalau yang Merino itu kita beli dari anak. Kenapa kita beli Merino? Kita kan pengen nyoba juga. Kita pengen nyoba bereksperimen, kita bikin crossingan antara Garut dan Merino. Terus kita ada Dorper, begitupun dengan Dorper. Terus yang Merino karena kan kita dari awal tuh konsep pertama bikin Waguns Farm itu edukasi pariwisata. Nah, edukasinya kita mau mengedukasi supaya anak-anak PAUD, karena kan ya mungkin dengan eranya sekarang, di zamannya sekarang kebanyakan kan anak-anak itu fokus dengan gadget. Nah, kalau kita mau menghilangkan pola seperti itu memang di zaman ini sih agak sulit. Tapi kenapa kita nggak mencoba berusaha aja kita bikin daya tarik anak-anak itu domba. Kayak kita kan di sana udah disediain tempat untuk main anak-anak sama domba. Nah, salah satunya kita belilah Merino yang anak. Jadi kan ketika ada kunjungan anak-anak kayak TK, SD, PAUD kayak itu, dia kan ada daya tarik. Oh mungkin kok ini dombanya aneh, karena kan Merino itu bisa dibilang di daerah kita itu belum terlalu banyak orang yang mengenal. Ini jumlah Merino masih berapa nih di sini? Di sini kita baru ada 2 ekor sepasang. Tapi kita itu sekarang tuh udah berapa ya? Kemarin itu kita tuh mau datang lagi Rexel, hampir-hampir mirip Merino lah. Kan jenis domba itu agak lumayan banyak juga. Ya kan kalau yang garutan ini mungkin banyak lah. Khususnya di Sumedang juga untuk kesenian domba Garut, karena kan itu yang menaikkan value harga domba. Untuk saudara-saudara sekalian, barangkali nanti ada yang mau ikut kurban bersama Waguns Farm, silahkan ditunggu kedatangannya di kandang kami. Kualitas domba kami insya Allah terjaga mulai dari kebersihan dan kesehatan dombanya, insya Allah, karena kita bisa jualnya tuh nggak asal jual gitu. Pakan tuh ada hijauan udah jelas, setiap hari harus. Kita dibantu silase, enggak sering mungkin yang lumrahnya kayak fermentasi lah di kita. Dibantu juga sama konsentrat. Nah, silase kenapa kita pakai silase? Yang pertama kan kita untuk sekarang itu cuaca kan tidak menentu. Nah kan kalau hijauan
rumput muda itu nggak bisa, nggak boleh, bukan nggak boleh dikasih ke domba. Karena kadar airnya tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan kembung. Namanya kandang terkoreksi. Iya. Jadi kita itu si kandang tuh kotorannya tuh langsung terpisah antara kohe dan air kencingnya. Nah, yang air kencingnya itu kita tampung di tong-tong kecil, nanti dimasukkan ke baknya. Untuk jadi kan pupuk Ya, organik. nanti itu deaerasi. Nah, untuk pupuk yang organik kita keringkan dulu. Nanti setelah kita keringkan dicampur dengan M4, terus ada beberapa campuran lainnya. Nanti kita bisa bikin pupuk padat. Oke. Ya, karena kan kebetulan saya belajar itu dari Bodogol Farm. Nah, hampir sama kita itu konsepnya belajar segala macamnya mulai dari nol sampai alhamdulillah bisa sekarang itu. Saya tidak lupa dari Bodogol Farm. Bodogol Farm itu ada di Sukabumi. Ini mungkin masih tahap pengembangan ya? Ya, masih tahap pengembangan. Mungkin bisa dilihat dari depan kan, ini masih under construction. Karena ada beberapa kita baru ini sektor peternakannya alhamdulillah udah berjalan. Tapi kan kita juga nanti membuka di sektor pertanian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Rizky Prasetyo mengabarkan.